Di aplikasi Sipka ini, mungkin Bapak Ibu yang sudah bisa akses ke dalam aplikasi Sipka, eh, di dalamnya itu ada menu sakip ya, menu sakip yang nantinya eh, Bapak Ibu bisa melakukan penilaian mandiri atas implementasi sakip atas pelaksanaan sakip di tahun sebelumnya. Jadi pada saat Bapak Ibu mengisi implementasi sakip tahun 2026, itu artinya Bapak Ibu mengisi penilaian mandiri atas pelaksanaan sakip di tahun 2025. Nah, kita langsung saja ya masuk Bapak Ibu. Jadi di komponen sakip ini ada 4. Yang pertama adalah terkait dengan perencanaan kinerja. Ini bobotnya cukup besar Bapak Ibu, ini 30%. Ini yang menjadi PIC utamanya adalah apa tim kerja terkait dengan perencanaan Bapak Ibu. Jadi perencanaan kinerja ini adalah produk-produk yang dihasilkan oleh tim perencanaan atau fungsional perencana. Nah, jadi di sini sudah kami berikan contoh eviden ya, yaitu KMA 1807 tahun 2025. Nah, ini KMA terbaru Bapak Ibu yang bulan kemarin baru disampaikan ke Biro Ortala. KMA 1807 ini adalah merupakan eh, apa namanya KMA pengganti dari KMA 94 tahun 2021, yaitu terkait dengan pedoman perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, tata cara review atas laporan kinerja, kemudian dan penilaian kinerja organisasi pada Kementerian Agama. Nah, jadi KMA 1807 ini adalah pengganti dari KMA 94 yang sudah kita revisi, yang salah satu ah, ada beberapa revisi yang sudah dilakukan di dalam KMA 1807 ini. Yang pertama adalah eh, unit eselon 2, unit setingkat eselon 2 di pusat maupun di PTKN ini diwajibkan untuk menyusun, menetapkan perkin dan menyusun laporan kinerja, Bapak Ibu. Jadi seluruh unit eselon 2 di di pusat kantor Kementerian Agama Pusat ini diwajibkan untuk membuat perkin dan menetapkan perkin dan menyusun laporan kinerja. Kemudian di PTKN, unit setingkat eselon 2 ini juga diwajibkan untuk menetapkan dokumen perkin dan menyusun laporan kinerja. Kemudian yang kedua, revisi atas 90 KMA 94 adalah eh, terdapat penyesuaian nomenklatur Bapak Ibu. Yang sebelumnya mungkin di KMA 94 eh, masih memuat nomenklatur yang sudah disederhanakan atau sudah dihapus, seperti misalnya di Satker Kanwil ya, yang sebelumnya masih eh, memuat kasubag perencanaan gitu ya. Di KMA 94 ini sudah direvisi, sudah berubah menjadi tim kerja. Nah, kemudian juga terkait dengan evaluasi, pelaksanaan evaluasi, Bapak Ibu. Ini khususnya bagi evaluator Itjen ya. Di KMA 94 itu pelaksanaan evaluasi sakip itu ditetapkan setiap tahun pada bulan Mei sampai bulan Juni. Nah, namun di KMA 94 KMA terbaru ini eh, penetapan itu sudah dihilangkan, jadi dilakukan setiap tahun, eh, fleksibel bulannya kapan saja, karena mengingat keterbatasan-keterbatasan SDM ataupun anggaran, akhirnya kondisi tadi yang mengikat di bulan Mei sampai bulan Juni itu kita hilangkan.
Jadi dilakukan secara fleksibel setiap tahunnya. Nah, kemudian eh, yang revisi ketiga adalah bahwa di KMA 1807 ini memuat penilaian kinerja organisasi, Bapak Ibu. Nah, jadi penilaian kinerja organisasi ini adalah membandingkan nilai atas capaian kinerja rata-rata dengan hasil evaluasi sakitnya. Nanti didapatkan nilai kinerja organisasi. Nah, oleh karenanya kegiatan ini apa evaluasi sakit yang nantinya akan dilakukan oleh evaluator Itjen ini sangat mendukung nantinya mendapatkan penilaian nilai kinerja organisasi bagi seluruh satker. Kemudian eh, yang kedua, eviden yang kedua untuk komponen perencanaan ini adalah terkait dengan KMA 1361 tahun 2025 tentang pedoman penyusunan Rensra Satker pada Kementerian Agama, Satker Kementerian Agama periode 2025 sampai 2029. Nah, ini juga di awal tahun kita sudah eh, menyampaikan surat ya kepada seluruh Satker agar eh, menyusun laporan kinerja triwulan 4 ini berdasarkan eh, Renstra yang terbaru dan Perkin yang terbaru. Nah, jadi oleh karenanya berdampak pada batas waktu penyampaian laporan kinerja triwulan keempat ini kita undurkan di tanggal 27 Februari tahun 2026. Nah, mestinya Satker ini sudah menyusun dokumen rensranya dan menetapkan Perkin 2025-nya sebagai dasar dalam laporan kinerja. Kemudian salah satu dokumen perencanaan yang lain adalah dokumen RKKL. Artinya di komponen ini adalah produk-produk dari fungsi perencanaan. Nah, kemudian yang kedua, subkomponen kedua adalah di situ aja sebelum di kenapa? laptopnya Pak. Di sini. Iya. Nah, nanti saya ngomong pamit ya Oh gitu. untuk di Oke, disiapin aja dulu ya. Oke. Kemudian yang kedua adalah tadi apakah eh, dokumen perencanaan ini sudah bersifat smart ya. Ini mungkin eh, data dukung atau eviden yang bisa disampaikan adalah tadi apa seperti misalnya memuat SKP setiap pegawai dan pohon kinerja, cascading kinerja. Mestinya indikator-indikator kinerja yang sudah masuk dalam dokumen Rensra ini sudah final dan sudah bersifat SMART, Bapak Ibu. Spesifik, measurable, achievable, relevan, dan time bound. Nah, ini nanti mungkin bentuk evidennya adalah kegiatan eh, apa kegiatan analisis terkait dengan menganalisa indikator kinerja yang bersifat smart, yang outputnya nanti mungkin dalam bentuk matriks. jadi film ini Ya, Pak. Aduh, aduh. Kemudian lanjut ke bawah, Mbak, Ibu-ibu atau iya oke ke bawah. Di subkomponen ketiga adalah perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan. Nah, ini sumber datanya, evidennya adalah eh, laporan kinerja tahunan, laporan kinerja triwulanan. Nah, kemudian yang di dalamnya memuat
apakah eh, apa perencanaan perkinnya ini sudah berbasis dengan eh, laporan kinerja yang sudah disampaikan. Kemudian yang kedua, pengukuran kinerja. Coba turun lagi, Mbak. Nah, ini juga penting Bapak Ibu. eh Bobotnya 30% ya. Nah, pengukuran kinerja telah dilakukan. Nah, ini PIC utamanya adalah eh, apa namanya fungsi eh, terkait dengan kewartalaan ya. Nah, mitranya adalah seluruh unit kerja yang memiliki indikator kinerja, Bapak Ibu. Mungkin kalau di Kanwil ya, yang berdasarkan apa perkin yang ada ini mungkin ada 25 sasaran kegiatan ya. Dari 25 sasaran kegiatan itu dibagi habis kepada eh, apa namanya unit kerja yang ada, kabit-kabit yang ada. Nah, kepala bidang yang ada di Kanwil itu adalah mitra dari fungsi kuartalan untuk bagaimana mengumpulkan capaian kinerja per indikator tersebut sampai akhirnya nanti muncul rata capaian kinerja Satker, Bapak Ibu. Mungkin kegiatan atau eviden yang dapat dilakukan adalah pelaksanaan rapat koordinasi antar unit kerja dan dalam pengumpulan data kinerja. Misalnya nanti ada apa foto-foto kegiatan, daftar hadir, outlet notulensi gitu ya. Kemudian surat undangan itu mungkin nanti bisa disampaikan Bapak Ibu. Sampai nanti munculnya rata capaian kinerja baik triwulan maupun tahunan Bapak Ibu. Nah, ini dilakukan secara elektronik melalui aplikasi SIPKA. Kemudian turun Mbak. Yang kedua ada pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan. Nah, ini eh evidennya ya. Evidennya tadi pelaksanaan rapat koordinasi. Kemudian ini hampir sama Bapak Ibu. Hasil laporan capaian kinerja di triwulan 1 sampai 4 dalam aplikasi SIPKA. Subkomponen yang ketiga adalah pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian reward dan punishment. Nah, jadi pada saat Satker eh, apa menyampaikan reward dan punishment, ini dasarnya adalah perkin Bapak Ibu. Jadi pada saat memberikan reward, ini khususnya ke ini ya Bapak Ibu, ke unit kerja bukan person ya. Misalnya kalau di Kanwil ini bidang bidang apa pendidikan Islam, bidang madrasah misalnya ya. Dari sekian banyak indikator kinerja yang sudah dicapai, ternyata capaiannya luar biasa dan ini bisa dijadikan dasar dalam pemberian reward. Dan sebaliknya, Bapak Ibu, apabila ada unit kerja yang tidak tercapai eh, dari target-target yang ditetapkan dalam dokumen Perkin, ini juga dapat diberikan punishment, Bapak Ibu. Nah, jadi dasarnya adalah eh, Perkin ya, indikator ya, kinerja yang ada di dalam dokumen Perkin. Reward dan punishment ini mungkin bentuknya bisa macam-macam ya, berupa fisik, non fisik juga bisa. Lanjut ke bawah, Mbak. Nah, yang ketiga adalah pelaporan kinerja. Nah, pelaporan kinerja ini sangat penting, Bapak Ibu. Walaupun bobotnya 15%, ini adalah potret dari kinerja Satker Bapak Ibu. Apabila komponen 1, 2 perencanaan kinerja sudah dilakukan dan pengukuran kinerja sudah dilakukan, tapi di komponen 3 ini tidak dilakukan, artinya Bapak Satker Bapak Ibu ini tidak memiliki kinerja. Kinerjanya dianggap kosong
karena tidak dilaporkan Bapak Ibu. Nah, pelaporan kinerja ini juga sudah dilakukan secara elektronik melalui aplikasi SIPKA. Sudah ditetapkan dalam KMA yang baru 1807 bahwa pelaporan kinerja ini ada dua, ya. Eh, Pelaporan kinerja interim atau triwulanan. Jadi setiap tahun ini ada 4 pelaporan kinerja, Bapak Ibu. Ini mungkin hampir sama dengan ini ya, pelaporan individu yang melalui aplikasi e-kinerja. Nah, kalau di aplikasi e-kinerja ini pelaporan kinerja per pegawai individu, namun di aplikasi SIPKA ini berdasarkan organisasi laporan kinerjanya. Dan itu juga harus linear Bapak Ibu, laporan kinerja ini. Jangan sampai eh, di akhir tahun misalnya ya, banyak eh, pegawai-pegawai ini nilai SKP-nya sangat baik misalnya ya. Namun pada saat ditarik ke tingkat organisasi, capaian kinerjanya rendah gitu ya. Atau malah tidak dilaporkan capaian, tidak disusun. Nah, ini artinya eh, capaian kinerja pegawai yang ada di melalui SKP ini tidak mendukung capaian kinerja organisasi. Nah, ini bisa jadi apa? eh, Masalah pada saat evaluasi sakit, Bapak Ibu. Mestinya pada saat apa disampaikan capaian kinerja organisasi ini sangat baik, itu juga nanti akan linear kepada nilai SKP per individu pegawai. Nah, subkomponen pertama adalah terdapat dokumen laporan yang menggambarkan kinerja. Evidennya adalah tadi ya, eh, apa namanya, capaian kinerja triwulanan. Ini tadi sudah disampaikan bahwa formatnya adalah dalam bentuk metrik yang disampaikan secara elektronik melalui aplikasi SIPKA. Jadi tidak ada narasi, tapi hanya metrik capaian kinerja. Nah, kemudian laporan kinerja yang kedua adalah laporan kinerja tahunan, Bapak Ibu. Jadi laporan kinerja tahunan ini adalah dalam bentuk narasi yang di dalam KMA sudah ditetapkan ada beberapa outline ya, seperti misalnya pendahuluan, kemudian eh, perencanaan kinerja, akuntabilitas kinerja, dan eh, keempat adalah penutup. Nah, jadi adalah narasi bentuknya. Nah, eh, laporan kinerja ini juga berdasarkan capaian kinerja tahun sebelumnya, Bapak Ibu. Tapi disusun di tahun sekarang misalnya. Misalnya Bapak Ibu saat ini sedang menyusun laporan capaian kinerja tahun 2025. Berarti disusunnya di tahun 2026. Jangan sampai salah ya penetapannya, karena ini banyak temuan pada saat kami melaksanakan penilaian kualitas atas laporan kinerja satuan kerja. Ini banyak ditemukan eh, pada saat menyusun laporan kinerja 2024, 2024 contohnya ya. Itu penetapannya di bulan Februari tahun 2024. Nah, ini salah besar Bapak Ibu. Kinerja belum jalan tapi sudah ada laporannya. Tapi yang benar adalah penetapannya disusunnya adalah di tahun 2025, Februari 2025. Nah, oke. Kemudian bukti upload laporan kinerja eh, melalui aplikasi SIPKA dan e-Sakip Review. Ini khususnya untuk satker-satker besar nih ya. Ke dalam aplikasi e-Sakip Review apa yang sudah dibangun oleh Kementerian PAN dan RB. Jadi eh, seluruh PTKN
eselon satu dan Kanwil ini wajib untuk menyampaikan juga ke dalam aplikasi Isakip Review. Karena ini menjadi apa catatan rekomendasi dari Kementerian PAN dan RB atas hasil evaluasi tahun 2025 kemarin, Bapak Ibu. Sehingga komponen pelaporan kinerja ini eh, turun sedikit daripada di tahun sebelumnya. Karena ada catatan bahwa eh, beberapa unit eselon satu dan beberapa satker lainnya ini tidak mengupload ke dalam aplikasi Isakip Review. Kemudian eviden selanjutnya adalah kegiatan-kegiatan pelaksanaan penyusunan laporan kinerja, Bapak Ibu. Nah, ini bentuknya tadi ya, rapat-rapat, eh, rapat koordinasi, bisa dalam bentuk eviden, foto, kemudian daftar hadir, kemudian undangan. Nah, ini artinya bahwa laporan kinerja ini disusun bukan hanya oleh satu orang personal, Bapak Ibu, tapi melibatkan seluruh unit kerja yang ada di Satker Bapak Ibu. Kemudian subkomponen kedua adalah dokumen laporan kinerja telah memenuhi standar menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan, kegagalan, serta upaya perbaikan dan penyempurnaan. Jadi Bapak Ibu, eh, laporan kinerja ini harus berdasarkan disusun harus berdasarkan eh, KMA yang berlaku ya. Dalam hal ini adalah KMA 1807. Di situ memuat waktu penyampaiannya, jatuh temponya yang harus disusun dan harus disampaikan sudah ditetapkan. Formatnya seperti apa, kemudian kontennya juga seperti apa sudah ditetapkan dalam KMA 1807. Nah, jadi harus memuat eh, informasi keberhasilan dan kegagalan kinerja. Nah, jadi per indikator kinerja itu harus ada analisis capaian keberhasilan dan kegagalannya seperti apa. Karena ini nanti akan menjadi sumber informasi pada saat eh, penetapan target ke depannya sesuai yang dimasukkan dalam dokumen Perkin, Bapak Ibu. Kemudian lanjut, nah ini. Kemudian yang ketiga ya, pelaporan kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya. Nah, ini tentunya eh, apa informasi dalam buku laporan capaian kinerja ini dimuat dalam bab 3 ya, terkait dengan akuntabilitas kinerja. Di situ memuat eh, secara secara apa ya namanya? eh, Banyak informasi yang bisa disampaikan Bapak Ibu. Seperti misalnya capaian kinerja organisasi, kemudian capaian eh, kinerja anggaran, kemudian capaian kinerja lainnya. Nah, jadi ada eh, apa namanya? Ada satu capaian kinerja lainnya yaitu adalah capaian yang tidak diperjanjikan dalam dokumen Perkin, Bapak Ibu. Seperti misalnya Satker Bapak Ibu mendapatkan penghargaan dari instansi eksternal ya. Itu bisa dimasukkan kinerja lainnya. Kemudian capaian kinerja anggaran. Nah, di sini Bapak Ibu bisa memasukkan capaian realisasi anggaran termasuk juga nilai kinerja anggaran yang didapatkan dalam aplikasinya Bappenas ya atau Kementerian Keuangan ya yang mengeluarkan nilai kinerja anggaran. Itu juga bisa dimasukkan dalam bab 3 itu. Kemudian juga
capaian kinerja organisasi. Nah, ini capaian kinerja organisasi adalah capaian yang sudah diperjanjikan dalam dokumen Perkin. Persentasinya berapa? Apakah sesuai dengan target ataukah tidak? Belum, belum sesuai dengan target. Oke, itu kira-kira terkait dengan komponen pelaporan kinerja. Nah, jangan sampai komponen ini lewat ya, Bapak Ibu, karena kinerja Bapak Ibu apabila tidak dilaporkan itu akan sia-sia. Dianggap oleh evaluator kinerja organisasi Bapak Ibu kosong gitu ya, tidak berkinerja. Kemudian yang keempat adalah komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Nah, ini bobotnya 25%. Jadi Bapak Ibu, setelah dilakukan pelaporan kinerja, ada satu lagi kegiatan yaitu evaluasi kinerja atau monitoring dan evaluasi kinerja. Jadi secara garis besarnya adalah kegiatan sudah dilaksanakan, tentunya ada proses monitoring dan evaluasi. Nah, ini dilakukan oleh internal Satker Bapak Ibu. Nah, dilakukan oleh tim Sakip internal Bapak Ibu ya. Tim Sakip ini bisa melibatkan fungsi perencanaan, fungsi ortala, dan melibatkan mitranya yaitu unit kerja yang mempunyai indikator kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen Perkin. Nah, itu dilibatkan dalam tim Sakip Bapak Ibu. Dokumen yang dimasukkan adalah bagaimana pelaksanaan MONEP, monitoring dan evaluasi atas implementasi Sakip Satker Bapak Ibu. Dilakukan berjenjang secara berkala. Idealnya adalah dilakukan secara triwulanan ya. Nah, ini bisa jadi nanti hasil MONEF ini outputnya adalah dalam bentuk dokumen tindak lanjut MONEF Bapak Ibu. Nah, dokumen ini nantinya akan menjadi masukan untuk perencanaan kinerja di tahun berikutnya. Nah, kemudian yang kedua adalah memuat laporan tindak lanjut atas pelaksanaan monitoring dan evaluasi implementasi Satker ya. Ini bentuknya adalah eh, dalam bentuk before after ya. Sebelumnya seperti ini kondisi kinerja Satker Bapak Ibu. Kemudian setelahnya seperti apa? Apakah ada perbaikan ataukah tidak? Nah, jadi apabila eh, empat komponen sakit ini dilakukan oleh seluruh satker di Kementerian Agama, nantinya setelah di dilakukan, nanti satker Bapak Ibu akan memiliki nilai rata-rata capaian kinerja yang akan muncul setiap tahun, ya. Ini menjadi dasar nanti apa oleh evaluator Itjen untuk dilakukan evaluasinya seperti apa. Juga ini nanti juga menjadi bahan eviden Bapak Ibu pada saat Bapak Ibu Satker Bapak Ibu mengisi eh, apa namanya penilaian mandiri implementasi sakit Bapak Ibu. Nah, jadi empat komponen ini adalah sumber utama eh, data dukung untuk penilaian mandiri tadi. Nah, sampai nantinya dilakukan evaluasi oleh tim Itjen, evaluator Itjen, sampai akhirnya nanti muncul nilai eh, nilai implementasi sakit ya, yang sudah final. Nah, jangan sampai Bapak Ibu pada saat penilaian mandiri ini nilai sakit Bapak Ibu ini sangat tinggi ya. Tapi pada saat dilakukan evaluasi oleh tim Itjen, nilainya jatuh. Nah, ini artinya
tingkat ketidakjujuran Satker Bapak Ibu dalam melakukan penilaian mandiri ini sangat tidak jujur ya. Ini juga nanti menjadi penilaian tersendiri bagi evaluator SAKIP. Kemudian turun ke bawah, Mbak. Turun ke bawah, Mbak. Nah, nanti sampai akhirnya Bapak Ibu, Satker Bapak Ibu ini punya data ya, bagaimana progres implementasi SAKIP yang sudah dilaksanakan Satker Bapak Ibu. Eh, Rata-rata nilai penilaian mandirinya berapa, kemudian setelah dilakukan evaluasi SAKIP oleh tim Itjen nilainya berapa. Ini nanti menjadi sumber informasi pelaksanaan SAKIP Satker Bapak Ibu. Kemudian turun, Mbak. Nah, ini adalah LK, LKJ, LKE ya, Lembar Kerja Evaluasi dari penilaian mandiri SAKIP yang tentunya sesuai dengan eh, Permenpan RB nomor 88 tahun 2021 yang sudah diturunkan dalam apa KMA 775 tahun 2023. Ini mungkin tampilannya belum yang terbaru ya, Mbak, karena ini masih yang versi lama ini LKI-nya. Jadi Bapak Ibu, eh nah ini yang baru. Gimana? Mau di-update atau enggak? Yang baru. Ah, ah. Bisa ditampilkan di sini nggak? Jadi Bapak Ibu, eh pada saat mengisi data dokumen pendukung ya, ini eh, sekarang ini aplikasi yang terbaru kita sudah tidak mengupload dokumennya ya, dokumen eviden, tapi cukup eh, menyimpannya dalam cloud yang sesuai dengan Satker Bapak Ibu. Cloud ini seperti Google Drive atau cloud yang lain. Nah, jadi yang disampaikan dalam lembar kerja evaluasi ini adalah cukup linknya saja. Nah, linknya saja ini juga eh, harus menghilangkan kata-kata HTTPS titik dua garis miring dua ya. Nah, itu nanti eh, apabila tidak dihilangkan itu akan diblokir oleh server dari Pusdatin Bapak Ibu. Nah, oleh karenanya pada saat melakukan simpan data atau mengisi nama dokumen pendukung yang sudah disimpan dalam Google Drive misalnya, itu harus menghilangkan kata HTTPS titik dua garis miring dua. Nah, gitu ya. Hmm. Itu karena otomatis eh, proses penilaian mandirinya nanti akan tertolak, akan diblokir oleh server Pusdatin. Nah, ini nantinya dianggap apa gitu ya, security-nya seperti tadi. Jadi nanti Bapak Ibu menuangkan seluruh narasi dokumen pendukung dalam kolom nama dokumen pendukung. Jadi yang kolom eviden itu sudah tidak berfungsi. Nah, ini eh, kenapa masih ditampilkan ini dalam rangka konsistensi untuk apa versi sebelumnya, versi SIPKA sebelumnya yang mengharuskan melakukan uploading data ya. Nah, jadi agar konsisten. Nah, tapi yang versi sekarang ini fungsi eviden itu kolom eviden ini sudah tidak berfungsi tapi sudah dialihkan kepada kolom sebelahnya yaitu Langsung nama dokumen pendukung gitu. dipraktekkan saja di sini, dibuka pakai ini. Oke, ya, Sip. kayaknya udah paham. Mas.
Mana ya? Oke. Kira-kira sudah paham ya Bapak Ibu ya? Tapi bisa disampingin sini kan namanya bisa. Ya nanti bisa. Oke. Eh, baik Bapak Ibu ini kita apa mensimulasikan ya bagaimana proses inputnya. Misalnya saya masuk dengan akun eh, coba akunnya Belum Mas. belum di share ya. Ah, Izin bisa di-share dari sini ya? dari sana aja kali ya. Saya nggak apal. Bisa Pak, silakan Pak. Oh bisa ya. Sebentar. Ini keluarin aja. Nah ini lagi di share kali sama di sana. Enggak maksudnya saya lupa passwordnya. Pakai Nggak bisa Mas. punya saya bisa Oh nggak? bisa. Pakai TPI. Oh TPI nggak TP bisa nggak ya? bisa. Nggak bisa ya? Ah, Nggak bisa berarti. ya udah nggak apa-apa pakai TP aja deh. Pakai TPI. Ah, ya harusnya masuk dulu biar nggak kelihatan. Ini sudah kelihatan ya Bapak Ibu ya? Udah nggak apa-apa masuk aja. Sudah Pak. Ya, Pak. Nah, SIM KTPI. Nggak, Ah, ini nggak punya akun juga untuk yang dummy atau apa? Ya. nggak ada. Akunnya admin dari nggak bisa ini ya lah. Atau loginnya yang di sana aja di siapa? Simba siapa di sana gitu Oh bisa iya, iya. login. Ya, Bu. Bisa dibantu panitia untuk login di aplikasi Sipka. Barangkali bisa dapat memberikan gambaran secara utuh biar tidak apa namanya miss nanti. Ya ada 300 orang ya. Mbak siapa di sana? Mas Muhyiddin bisa di open di aplikasi Sipkanya biar dipandu dari sini. Kenapa? Enggak. Saya bisa sih Sipka tapi Ya, aduh. sedang proses Pak tadi. Enter. Nah itu udah ada. Ini aja nanti kita Kosong. 06801. Nah ini aja terus di share. Tapi coba lihat laporannya. Nah, itu udah mereka udah wajib Arif Rosadi. Oke. Sebentar sih biar enak dari sini Pak. Hmm. Sudah Pak. Udah apa-apa nih. Pakai ini aja. Ya, oke. Ah, baik Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan bahwa ini loginnya seorang ini ya, evaluator ya. Tapi ini saya akan menyampaikan ininya apa, lembar kerja evaluasinya. Coba Mas dilihat Mas. Di evaluasi Sakip coba ada nggak? Nah, penilaian Sakip coba Mas. Pilih tahun 2024 coba Mas. Yang 2025 udah ada. Oke. Nah, coba lihat detailnya Mas. Lihat detail. Nah, ini. Oh. Jadi Bapak Ibu nanti di kolom agak dilebarin coba Mas. Di bawah nanti narasi. Nah, gitu. Dilebarin pojok kanan bawah coba.
di sini di kolom tadi nih. Nah, ini lagi dibuka, ya dilebarin. Nah, gitu. Nanti Bapak Ibu menyampaikan evidennya dalam bentuk narasi ini berapa banyak gitu ya. Kemudian di bawahnya, coba turun ke bawah, Mas. Nah, ini link data bukti dukungnya ini tanpa ada HTTPS titik dua garis bawah. Nah, ini berhasil nantinya akan. Tapi kalau masih memuat HTTPS ini otomatis oleh server dari Pusdatin akan diblokir. Nah, oleh karenanya nanti pengisiannya seperti ini Bapak Ibu ya. Narasi dulu, kemudian di bawahnya ada linknya. Link eviden atas narasi yang sudah disampaikan di atas itu. Nah, sampai semuanya ke bawah, coba Mas. Enggak komponen yang lainnya. Nah, ini. Nanti eh, ini menjadi bahan Dex evaluasi oleh tim evaluator Inspektorat Jenderal berdasarkan eh, narasi yang sudah disampaikan di penilaian mandiri ini. Nah, kemudian di close aja, Mas. Ditutup yang ini, coba. Nah, ini. Ini akunnya sebagai tim evaluator ya. Jadi akan muncul seluruh satker yang sudah melakukan penilaian mandiri. Berikut nilainya ya. Kemudian di dalam, di sebelahnya ini adalah nilai yang sudah dilakukan oleh tim evaluator Ijen. Mungkin kembali lagi ke materi tadi, Mas. Ini cukup. Untuk server mendapatkan Hmm. username sama akunnya gimana prosesnya? Ini request ke ini ke pusat nanti. Ah, Disampaikan tadi programnya. oh gitu ya. Baik Bapak Ibu, apabila ada satker yang belum memiliki akses untuk ke dalam aplikasi SIPKA ini, mungkin nanti koordinasi dengan eh, satker di atasnya ya. Kemudian eh, secara berjenjang, terus secara kolektif menyampaikan ke Biro Ortala Sekretariat Jenderal. Syaratnya yang satker yang belum memiliki ini, syaratnya adalah satker tersebut sudah memiliki DIPA ya, atau memiliki kode satker. Nah, karena untuk dapat akses ke dalam aplikasi SIPKA ini, satker yang bersangkutan sudah memperoleh kode satkernya. Nah, ini mungkin kalau di Kanwil ini karena multi DIPA, multi program, ini tentunya eh, banyak kode satker yang ada ya. Termasuk juga di Kemenak karena instansi vertikal memiliki multi program, memiliki multi DIPA, memiliki multi kode satker. Tapi yang dijadikan akun untuk akses aplikasi SIPKA ini adalah kode satkernya Sekretariat Jenderal ya, baik di Kanwil maupun di eh, Kemenak. Tapi kalau di UPT seperti madrasah, sekolah menengah keagamaan, PTKN yang bukan instansi vertikal ini tentunya cuma satu kode satkernya. Ini lebih lebih sederhana untuk eh, apa dibuatkan akunnya ke dalam aplikasi SIPKA. Kira-kira itu ya, Bapak Ibu. eh Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan terkait dengan apa penilaian mandiri implementasi Sakip melalui aplikasi SIPKA. Nah, jadi jangan ketukar ya, hampir mirip Sakip dan SIPKA. Nah, Sakip itu adalah programnya, sementara SIPKA itu adalah alat bantunya dalam implementasi Sakip ini. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan, Bapak Ibu Panitia.
Eh, Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Joko yang telah memberikan banyak hal ya terkait dengan proses penginputan data pada aplikasi SIPKA. Seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa aplikasi SIPKA itu memerlukan aksesnya ya. Jadi Bapak Ibu nanti yang belum memiliki akses untuk ke aplikasi SIPKA bisa dikoordinir untuk meminta username dan passwordnya kepada Sekretariat Jenderal ya di Biro Ortala. Baik Bapak Ibu, saya kira apa yang sudah disampaikan Pak Joko sudah jelas langkah-langkah untuk bisa melakukan input data. Beberapa tadi juga sudah menjelaskan terkait dengan dokumen-dokumen apa yang perlu disampaikan di dalam aplikasi SIPKA. Nah, Bapak Ibu yang sudah menginput ke dalam aplikasi SIPKA maupun belum, sesuai dengan rencana yang tadi sudah disampaikan oleh Inspektorat Jenderal, mulai besok akan segera dilakukan evaluasi implementasi SAKIP ya, yang secara maraton akan dilakukan oleh Inspektorat 1, 2, 3, dan 4. Oleh sebab itu, dihimbau bagi seluruh satuan kerja yang mungkin belum melengkapi, ya, belum melengkapi seluruh dokumen-dokumen yang diminta dalam aplikasi SIPKA untuk segera melengkapi, dan nanti akan dihubungi langsung oleh evaluator yang akan mengevaluasi Satker Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi, menjadi perhatian untuk Satker yang saat ini mungkin belum melengkapi ya dokumen-dokumen yang ada di aplikasi disegerakan untuk bisa menyampaikan secara lengkap. Baik, Bapak Ibu, eh, saya kira itu tidak ada hal yang perlu disimpulkan dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Joko. Namun perlu diketahui bahwa aplikasi SIPKA ini ya dari tahun ke tahun ya mengalami peningkatan dalam arti pemenuhan kepatuhan, namun khusus untuk tahun ini ya tahun 2025 ya penyampaian tahun anggaran 2025 sampai saat ini masih belum banyak yang melakukan input di aplikasi SIPKA. Tetapi kami dari Inspektorat Jenderal telah melakukan upaya dalam rangka kepatuhan dari para satuan kerja untuk segera melengkapi melalui sosialisasi seperti yang dilakukan saat ini, dan harapannya dalam beberapa hari ke depan sudah bisa secara lengkap dan penuh, dan nantinya evaluator atau auditor yang akan melakukan evaluasi bisa mendapatkan data dan dokumen yang sesuai yang diharapkan. Demikian Bapak Ibu sosialisasi dari penginputan ya data ke dalam aplikasi SIPKA oleh Sekretariat Jenderal yang disampaikan tadi oleh Pak Joko Sutaryo. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Darori yang telah berkenan untuk memimpin jalannya sosialisasi pada sesi ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Sutaryo, Bapak Ibu sekalian, dapat dipahami, dapat diserap dengan baik, dan akhirnya dapat diimplementasikan dalam pengisian AKIP di aplikasi SIPKA. Karena evaluasi AKIP ini bukan sekedar rutinitas belaka ya Bapak Ibu, namun membuktikan komitmen nyata dari para pegawai Kementerian Agama dan juga para pimpinan satuan kerja dalam upaya meningkatkan tata kelola yang lebih baik.
Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama rencana pelaksanaan evaluasi AKIP tahun 2025 yang akan disampaikan oleh Ibu Mawariatul Janawati, Auditor Ahli Madya pada Inspektorat 4. Kepada beliau kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Mohon izin, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Irjen Kementerian Agama, Bapak Khairenas. Yang kita hormati Bapak Ibu Pimpinan Satuan Kerja di Lingkungan Islam 1 Pusat. Yang kami hormati Bapak Ibu Pimpinan Satuan Kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Yang kami hormati Pimpinan Satuan Kerja Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Kementerian Agama Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Yang terhormat Bapak Sekretaris Itjen Kementerian Agama, Bapak Inspektur 1, 2, 3, dan 4, serta Ibu Tortama, Bapak Ibu Kabak dan Tim Kerja Itjen Kementerian Agama, serta Bapak Ibu Evaluator AKIP Inspektorat Jenderal Kementerian Agama dari Inspektorat 1 sampai dengan Inspektorat 4 yang akan bertugas di tahun 2026. Izin kami dari tim koordinator pelaksanaan evaluasi AKIP 2026 Inspektorat Jenderal Kementerian Agama yang kebetulan Inspektorat 4 menjadi koordinator. Mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya karena dengan rahmatnya pagi ini kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa mengikuti acara entry meeting implementasi pelaksanaan evaluasi AKIP 2025 tahun 2026 yang nanti akan serentak dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama dan berkolaborasi dari seluruh satker yang akan dievaluasi AKIP tahun 2025. Mudah-mudahan dari apa yang telah kita rencanakan, kita laksanakan, dan akhirnya nanti proses kesimpulan kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang muslim, salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan umatnya hingga yaumil kiamah. Mohon izin Bapak Ibu, kami menyampaikan timeline dan teknis kerja untuk evaluasi AKIP 2025 secara kolaborasi dari Inspektorat 1, Inspektorat 2, Inspektorat 3, dan Inspektorat 4 yang akan dijadwalkan 1 bulan penuh, yaitu mulai dari tanggal 2 Maret 2026 sampai dengan tanggal 31 Maret 2026. Dan mohon izin Bapak Ibu yang baru evaluasi AKIP 2025, mohon izin perhatiannya bahwa perhatian terhadap seluruh satker untuk mengoptimalkan laporan AKIP melalui SIPKA
yang tadi sudah dijelaskan secara rinci oleh Pak Joko. Terima kasih Pak Joko ilmunya. Kemudian yang kedua, memastikan eviden atau dokumen yang diupload adalah betul-betul milik Satker Bapak Ibu sendiri. Kadang yang kita lihat satkernya apa, kemudian yang diupload miliknya siapa. Mohon izin diteliti kembali bagi Bapak Ibu yang ingin mengupload eviden untuk sebagai alat pengujian kami. Kemudian dokumen yang diupload adalah dokumen tahun 2025. Jadi mohon izin dikoreksi kembali apakah dokumen yang sudah disediakan sudah 2025 atau belum, agar capaian atau akib dari Bapak Ibu mendapatkan nilai yang baik. Bagi sektor yang akan dievaluasi nanti mohon izin secara sekali lagi akan dihubungi oleh masing-masing PIC Inspektorat 1 dan Inspektorat 4. Jadi Bapak Ibu sekarang meneliti, mengupload, tinggal menunggu apakah satker Bapak Ibu nanti dievaluasi atau tidaknya di tahun 2026. Demikian Bapak Ibu hal yang bisa disampaikan pada kegiatan entry meeting ini. Kami dari tim koordinator mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaan Bapak Ibu menghadiri kegiatan ini dan tentunya ini menjadi kegiatan kita bersama. Satu pantun untuk Bapak Ibu, jalan-jalan ke Tamrin City, tak lupa beli baju untuk oleh-oleh. Mari kita berkolaborasi kawal akuntabilitas Kementerian Agama untuk Indonesia maju. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Mawariyatul Janawati yang telah berkenan menyampaikan arahan seperti apa sih nanti akan proses evaluasinya Bapak Ibu. Semoga acara ini dapat memberi gambaran yang cukup kepada Bapak Ibu ya terhadap proses evaluasi yang nantinya akan kita laksanakan bersama. Bapak Ibu yang kami hormati, sembari acara berlangsung, kami mohon kepada Bapak Ibu untuk berkenan mengisi daftar hadir ya yang sudah kami bagikan di kolom chat. Mohon maaf, Bapak Ibu ada sedikit gangguan. Bapak Ibu di tengah-tengah kita telah hadir Bapak Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Agama, Bapak Khairul Huda Bashir. Selamat pagi Bapak. Apakah tersambung dengan Pak Ses? Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ses. Izin Pak Ses, mohon Ya. berkenan Pak Ses agar acara pada kesempatan pagi hari ini bisa lebih afdol ya. Dan tentunya rangkaian acara pengisian akib di aplikasi SIPKA serta proses evaluasi yang nanti akan kita laksanakan bersama ini agar diberikan kemudahan dan juga kelancaran. Kami mohon dengan hormat kepada Bapak Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Agama untuk dapat menutup acara ini dengan doa bersama. Monggo Pak Ses, kami persilahkan Bapak Dr. Kiai Haji Khairul Huda Bashir, LC MSI. Tapi ini sebelum doa saya mau nanya sejak kapan nih sekretaris pindah profesi menjadi pembaca doa ini? Sudah selesai semua ya, Bu, acaranya ya? Betul Pak Ses, izin rangkaian acara sudah kami laksanakan dari awal hingga akhir. Dan agar lebih afdol lagi, kami mohon berkenan Pak Sekretaris untuk dapat menutup dengan doa bersama.
Ya, baik Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi jelang siang hari. Salam sejahtera. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Juga saya sampaikan selamat menjalankan ibadah puasa bagi umat Muslim yang melaksanakannya. Dan memang spesial bulan Ramadan ini saya terus terang sedang pengen mendapatkan keberkahan bulan Ramadan. Karenanya saya mau memimpin doa ini. Setelah Ramadan sudah nggak boleh lagi sekretaris diminta untuk doa ini. Bapak Ibu semua peserta yang saya hormati, mari kita akhiri pertemuan entry meeting evaluasi akhir tahun 2026 di Satuan Kerja Kementerian Agama ini dengan bersama-sama bermohon berdoa kepada Allah Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, kiranya melimpahkan rahmat dan karunia kebaikannya kepada kita semua, terutamanya kepada seluruh keluarga besar Kementerian Agama dalam melaksanakan tugas-tugas dan kinerjanya. Semoga selalu dalam bimbingan dan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengawali doa, mari kita membaca surah Fatihah untuk niat dan hajat kita semua dan kebaikan Kementerian Agama sekaligus seluruh pimpinan dan pegawainya. Ala hadin niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Selanjutnya Bapak Ibu kami mohon izin memimpin doa dengan syariat Islam dan yang lain kiranya berkenan menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma la nuhsi thana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma ya Allah, Zat yang maha lembut dan maha luas, hari ini kami hadir dan turut serta mengikuti kegiatan entry meeting evaluasi akib pada Satuan Kementerian Agama Republik Indonesia dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab. Ya Allah, bimbinglah kami untuk mampu menunaikan semua tugas dengan sebaik-baiknya, mampu membangun tim kerja dan melakukan tanggung jawab dengan penuh cermat dan cerdas. Bekali kami dengan sensitivitas, loyalitas, dan integritas. Tingkatkan ya Allah untuk kami kreativitas dan kapasitas sehingga tercapai semua cita yang telah digagas. Ya Allah, Zat yang maha mengawasi, bantulah kami untuk mengapresiasi cita bersama dengan penuh dedikasi. Ilhamkan ya Allah kepada kami segala inovasi dan kreasi sebagai bagian dari kemestian kami untuk bertransformasi. Untuk itu ya Allah, terwujudnya bimbingan layanan keagamaan dan kemampuan untuk melakukan sinergi dan berkolaborasi. Beserta penyertaan-Mu, semoga semua potensi termobilisasi dan teraktualisasi. Duhai Zat yang maha pencipta dan maha berkreasi. Allahumma ya Allah, Tuhan yang maha indah, tempat bermuara semua harapan dan mujahadah. Padamu ya Allah kami pasrah dan berserah, karena tanpa penyertaan dan bimbingan-Mu tak ada daya dan tak ada arah. Sertailah kami ya Allah dalam penunaian semua tugas dan amanah. Berilah kami kesempurnaan, karunia dan anugerah. Tunjukkan kepada kami terang jalan, pikiran cerah yang terarah. Bersama-Mu ya Allah sungguh kami bermohon tergapai semua dengan mudah dan berkah. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, terima kasih. Semoga Allah mengkabul doa dan hajat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sekretaris yang telah berkenan untuk memparipurnakan acara pada hari ini dengan doa bersama. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam acara ini kami mohon maaf tidak ada sesi tanya jawab, namun apabila Bapak Ibu ada pertanyaan yang ingin disampaikan, nanti bisa disampaikan langsung kepada masing-masing PIC yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Mawariatul Janawati. Dan apabila Bapak Ibu ingin memutar kembali video dari pertemuan Zoom meeting hari ini, Bapak Ibu dapat mengakses di YouTube Inspektorat Jenderal Kementerian Agama, karena kami juga bagikan live di akun YouTube tersebut. Bapak Ibu, demikianlah rangkaian acara entry meeting evaluasi akib Satuan Kerja Kementerian Agama tahun 2025. Marilah kita akhiri dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jiwa terguncang melihat mantan menikah, duduk bersanding dengan pria lainnya. Para hadirin, selamat berpisah. Terima kasih atas kehadirannya. Sebagai penutup, mencari alamat bersama Ayu Ting Ting, main volley dengan Uya Kuya. Selesai sudah entry meeting, akibnya lekas dikerjakan ya. Bapak Ibu, saya Lala mohon undur diri. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sini. Ya, sini dua-dua. Berapa orang kalian? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buana, karena sudah setengah ya. Ada pertanyaan Bapak Ibu semuanya? Oke, Bu. Yang akan kita bahas pertanyaan.